Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, selayaknya kita ketika mengawali hari kita, mengawali pekerjaan kita, tak lupa selalu kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup ekstrim panasnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan cuaca yang nyaman untuk berkeluarga, rihlah keluarga, itu dengan berkunjung ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali ilmu akhlak dari sosok beliau. Dialah manusia yang sempurna. Begitu juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ahibbati fillah, sekarang kita berada di pertemuan yang kedua tentang membahas kitab Sentuhan Jiwa untuk Anak Kita, karya Dr. Muhammad Badri hafizahullahu ta'ala. Dan di pertemuan hari ini yaitu bertema dengan pentingnya orang tua memiliki skill. Skill apa? Skill seni berdialog. Bahwa hampir semua manusia itu berinteraksi, berdialog. Maka kita harus paham dengan dialog kita kepada anak-anak kita yang usianya masih jauh dibandingkan dengan usia kita. Maka kita harus paham bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak yang masih usia dini. Maka kesempatan kali hari ini ya kita akan membahas bagaimana caranya kita berkomunikasi, berdialog dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang usia dini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi di dalam pembahasan yang kedua ini, dalam kitabnya disebutkan bab sihir putih. Ya, bukan sihir merah ya, pesulap merah. Karena ini adalah penulisnya yang menulis Sihrul Abiyad, ya. Sihrun Abiyad artinya sihir putih. Namun apa yang dimaksud dengan sihir putih nanti dijelaskan di pertemuan yang akan datang, karena penulis pun menjelaskan maksud dari sihir putih itu di akhir bab, ya. Di dalam sihir putih ini terbagi menjadi tipe 4 pembahasan. Yang pertama ada sihir dialog, yang kedua jalur dialog, yang ketiga ada berdialog dengan tenang, yang keempat seni bertanya. Dan insya Allah biiznillah kita akan membahas 2 poin yang pertama pada kesempatan kali ini. Sihir dialog, ya, orang pasti bertanya-tanya, kenapa dengan kalimat sihir? Bukankah sihir itu perbuatan syirik? Ya, karena identiknya sihir itu biasanya untuk mempengaruhi orang yang disihir tadi. Kalau kita mengetahui hipnotis, bagaimana orang yang memberikan hipnotis kepada orang dengan kata-kata yang indah, motivator,
kemudian hipnotis yang menyentuh saja dia langsung terpengaruh. Itu menunjukkan pentingnya ya dialog, dan dikatakan oleh penulis yaitu sihir dialog. Karena dialog itu bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Maka dikatakan oleh penulis menggunakan kata sihir. Bukan sihir yang syirik, tapi sihir yang positif, yaitu mempengaruhi lawan bicara kita. Baik, kita fokus kepada anak-anak ya. Karena dialog itu bisa ke semua usia. Bahkan motivator, bahkan ustadz, guru itu juga dia bagaimana caranya jamaahnya itu terpengaruh dengan kata-kata ustadznya tadi. Maka penting juga seorang guru, dai menggunakan ilmu seni berdialog supaya jamaahnya pun terpengaruh dengan motivasi beliau, nasihat beliau, seperti itu. Di dalam sihir dialog ini, apa sih tujuannya kita berdialog dengan anak khususnya? Yaitu untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan siapa? Membangun kepercayaan antara anak dengan orang tua. Karena semakin baik dia hubungan dengan anak, yaitu semakin baik komunikasinya, maka dia semakin dekat hubungannya antara anak dengan orang tua. Maka kalau kita tidak menggunakan metode dialog yang baik, maka anak-anak itu pasti takut duluan kepada bapaknya. Apalagi yang mukanya sangar. Nah, belum datang aja udah takut anaknya. Ya. Jadi penting sekali kita belajar bagaimana kita menutur kata yang indah, yang halus, yang nyaman untuk anak-anak kita. Nah, di sini tidak disebutkan di PowerPoint tentang bagaimana sih cara membangun kepercayaan anak kepada orang tua. Yang pertama, bagaimana kita ingin anak itu percaya dengan kita. Tunjukkan kepada anak bahwa orang tua, bahwa guru cinta kepadanya. Bagaimana orang tua itu menunjukkan rasa cintanya kepada anak. Bagaimana menunjukkan rasa cinta, apakah dengan perkataan aku sayang kamu? Enggak. Tapi dengan perilaku atau perbuatan. Menanyakan kabar, menanyakan problemnya, mungkin di sekolah dia ada masalah, itu menunjukkan cinta kita kepada sang anak. Yang kedua, dengan menerima kepribadiannya. Ada sedikit problem waktu itu, Ana mendengar cerita anak seusia PAUD. Dia ini ketika di kelas suka bermain sendiri di ujung kelas. Tentunya ini kepribadian yang agak aneh. Dia ngomong sendiri, dia main sendiri, senyum-senyum sendiri. Itu menunjukkan ada kepribadian yang aneh. Tapi sebagai orang tua harus sabar dalam menghadapi kepribadian sang anak. Tentunya dengan segera meluruskan kepribadian anak. Apalagi anak yang suka marah-marah. Nah, ini kepribadian yang bisa dibilang temperamen ya. Sebentar-bentar marah, ngambek, tantrum dan sebagainya. Maka kita harus menerima kepribadian sang anak. Yang ketiga yaitu memaklumi kesalahan sang anak. Nah, ini yang sering kita kelewatan. Ketika anak salah, langkah pertama yang kita ambil itu apa, Bapak-bapak? Seorang bapak pasti marah, langsung menghukum, langsung dipukul. Ini yang membuat anak itu menjauh dari seorang bapak. Dan berbeda dengan seorang ibu biasanya. Ketika anak marah, ibu lebih sabar,
mendiamkan dulu nangisnya sampai selesai menangis, baru diajak ngobrol dengan seorang ibu. Berbeda dengan seorang bapak. Bapak itu pengen cepat selesai masalahnya. Ya, langsung dihukum dan jerak. Seperti itu. Itu salah. Yang ada anak menjadi trauma. Maka kita harus belajar memaklumi kesalahan sang anak dan terus kita sambil meluruskan kesalahan-kesalahan anak. Nah, apa sih manfaatnya kita berdialog dengan anak? Ya, yang pertama, anak atau murid mudah terpengaruh oleh kita. Ya, jadi semakin kita sering komunikasi baik dengan anak, maka anak pun lebih dekat dengan kita. Sebentar-bentar curhat, sebentar-bentar cerita, itu menunjukkan kita sudah dekat dengan anak. Yang kedua, mudah untuk meluruskan kesalahan mereka. Ya, ini terjadi di beberapa sekolah. Banyak anak-anak yang tidak pernah mengeluhkan masalahnya kepada guru. Karena guru tidak memberikan solusi. Guru hanya memberikan punishment, hukuman, dan seterusnya. Nasihat. Yang mereka butuhkan adalah solusi. Nah, ini yang mereka butuhkan. Maka seorang guru, para orang tua hendaknya kita memperbaiki dialog supaya anak mudah diluruskan. Contoh kecil, Pak, Ibu, ketika anak sudah kecanduan gadget, ketika kita mengambil HP-nya, marah enggak, Pak? Marah. Apalagi yang sedang bermain game. Wah, itu luar biasa emosinya ketika HP-nya langsung diambil. Tapi kalau sudah kita terbiasa komunikasi dengan anak yang baik, contohnya, "Nak, sudahkah mainnya? Nanti jam sekian selesai ya." Atau, "Ini game terakhir ya, setelah ini sudah tidak lagi main HP." Itu lebih enak didengar oleh anak ketimbang kita langsung, "Sini HP-nya." Nah, itu berbeda, Pak, hasilnya. Jadi ungkapan-ungkapan itu benar-benar kita filter supaya ini anak mau nggak mendengarkan apa perintah orang tua. Nah, kuncinya, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak akan lebih mudah terpengaruh oleh orang yang ia cintai. Semakin ia cinta, maka semakin kuatlah hubungan dan kepercayaannya. Maka jangan sampai kita kalah dengan teman-temannya. Jangan sampai anak kita lebih cinta kepada anak-anak lain. Maka ini yang perlu kita garis bawahin. Ini PR buat kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak itu lebih cinta kepada temannya dibandingkan orang tuanya. Baik. Ini pembahasan inti kita, yaitu jalur-jalur dialog. Di sini ada 5 macam. Di sini mungkin semua orang tua pernah menggunakan jalur-jalur ini. Tapi kita karena nggak belajar, kita nggak tahu ini jalur apa di dialognya. Maka sekarang kita belajar. Ada 5 dialog. Yang pertama, jalur pengajaran. Jalur pengajaran ini sangat sering digunakan ketika anak-anak masih usia dini, di mana anak-anak masih butuh yang namanya bimbingan, pengajaran, ya, terutama dari hal-hal yang sepele. Mengajak makan, menggunakan tangan kanan, menggunakan sepatu, ya, menggunting dan sebagainya. Maka di sini ada 3 contoh yang akan disampaikan. Yang pertama, ketika kita ingin mengajarkan anak kita untuk mengikat tali sepatu, maka ungkapan yang tepat adalah,
Sini nak, ibu jelaskan caranya. Jadi anak mengambil sepatu, ibu bilang apa? Sini nak, ibu ajarkan, ibu contohkan. Yang kedua, contoh yang lain, ungkapan yang lain, perhatikanlah bagaimana ayah mengajarkannya. Ya, lalu kamu coba lakukan seperti yang ayah contohkan. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapan yang lebih tepat ketika kita dalam mengajarkan sang anak. Ya, mungkin bapaknya mau mengajarkan cara menyangkul, ya, sini nak, abi ajarkan untuk mencangkul yang benar seperti ini. Ya, jadi tidak langsung menyuruh, memerintah. Nah, ini yang salah. Langkah awalnya adalah pengajaran, baru kita memberikan perintah. Kemudian contoh yang kedua, ketika anak sedang berbuat salah, maka ungkapan yang tepat adalah tidak apa-apa. Berbuat salah adalah sarana mempelajari cara yang benar. Nah, ini adalah jalur pertama yang harus kita gunakan ketika anak sedang berbuat salah. Jangan langsung marah. Biarkan anak salah tidak apa-apa, apalagi yang masih usia PAUD, mecahin piring misalkan ya, atau mendobrak pintu dan sebagainya. Namanya mereka belum tahu, maka kita jangan langsung terpancing emosi. Kita harus sabar dan kita rangkul. Ya, nggak apa-apa nak, nanti piringnya bisa beli lagi kok. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, ketika anak menanyakan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Apalagi di usia dini ya, usia-usia PAUD itu paling banyak bertanya. Dan orang tua kadangkala kewalahan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan juga ada waktu itu bertanya yang di luar nalar kita. Ya, contohnya dulu pernah ditanya, Ustadz, bagaimana astronot sholat subuh, Ustadz? Bagaimana astronot itu kencing dan sebagainya. Nah, ini yang pertanyaan yang kita nggak tahu gitu. Maka ungkapan yang tepat adalah ayah atau ibu nggak tahu jawabannya. Ya, biar ayah atau ibu mencari dulu jawabannya. Nanti setelah ibu udah tahu jawabannya, nanti ibu kasih tahu ke kamu. Maka disinilah anak itu menunggu jawaban kita, tidak langsung pertanyaan apa itu. Nah, itu jangan, itu menutup celah anak mau bertanya dengan kita lagi. Ya, biarkan aja mereka bertanya. Maka efek dari kita memotong, suka mengatakan pertanyaan apa itu akan menimbulkan efeknya di kelas. Ketika di kelas ustadz atau ustadzahnya memberikan kata-kata seperti adakah pertanyaan, itu anak-anak diam semua. Kenapa? Karena ketika dia bertanya selalu salah. Makanya jangan langsung menutup celah dia bertanya. Cukup katakan bapak atau ibu atau guru ustazah akan mencari jawabannya dulu. Nanti setelah tahu jawabannya nanti akan dikasih tahu ke kamu. Nah, catatannya, ya, nada suara merupakan kunci utama dalam jalur ini. Tatkala kita mengucapkan kalimat, lakukanlah dengan cara ini. Dengan menggunakan nada yang keras atau marah, maka anak akan menganggap itu sebuah kritik atau marah-marah. Tapi kalau kita menggunakan kalimat, nah, lakukanlah dengan cara yang ini, itu akan beda jauh respon dari anak. Jadi kalimatnya sama, tapi nadanya berbeda. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kemudian jalur yang kedua. Jalur yang kedua ini adalah jalur keterlibatan emosional, yaitu jalur
empati namanya. Jalur ini sangat penting digunakan di saat anak merasa gagal meraih impian atau mendapat gangguan dari orang sekitarnya atau pembulian. Maka cocok sekali dengan jalur keterlibatan emosional. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya pembulian. Ya, maka sangat penting sekali orang tua memahami jalur keterlibatan emosional. Nah, di dalam keadaan seperti ini, di dalam kesedihan anak kurang membutuhkan solusi. Jadi misalnya anak dapat bulian dari kawannya di sekolahan, maka anak tidak membutuhkan solusi di saat dia sedih. Yang mereka butuhkan adalah obat penawar luka hati. Apa itu? Empati dari bapak dan ibu, terutama seorang ibu. Bahwa peran ibu di sini sangat berpengaruh ketika anaknya sedang terpuruk. Maka jangan menjauhi anak ketika anak sedang sedih atau sedang gagal. Cukup kita merangkul dan memberikan empati kita kepada anak. Nah, contoh yang kurang tepat seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, ketika Fatimah pulang ke rumah dalam keadaan sedih, lantaran temannya lebih memilih bermain dengan yang lain. Sedangkan kita ingin anak kita tidak bersedih lagi. Maka sang ibu mengatakan, sabar ya nak, sebentar lagi kakakmu pulang. Jadi kamu bisa main dengan kakakmu. Dan hampir semua orang tua seperti ini. Ketika anaknya sedih, temannya menjauhi dia, dah main sama kakakmu aja sana di kamar. Nah, kenapa kita katakan kurang tepat? Bukan salah ya, kurang tepat. Yang pertama, perkataan ibu tidak memberikan keterlibatan emosional atau empati. Sedangkan yang dibutuhkan anak saat dia sedih itu adalah empati orang tua. Yang kedua, bisa jadi. Nah, ini poin yang dari anak pribadi masukkan ke dalam PowerPoint, yaitu bisa jadi temannya lebih asik dibandingkan kakaknya. Ini lapangan yang anak temukan dari berbagai masalah. Jadi anak itu suka berantem antara kakak dan adik. Ketika adiknya itu lebih suka dengan teman yang lain, dia nggak suka dengan kakaknya. Tapi ibunya maksa untuk main sama kakaknya, akhirnya berantemlah terus di rumah. Nah, di sini solusinya bukan kurang tepat. Yang ketiga, ibu lebih memilih memberikan solusi, padahal belum tentu solusi yang seperti itu yang diinginkan oleh anak. Maka bagaimana seharusnya? Ibu mengatakan, kamu lagi merasa sedih ya nak, karena perlakuan temanmu itu. Maka setelah ibu ini mengatakan hal seperti ini, maka anak pun menyadari bahwa kita turut merasakan emosinya. Maka setelah kita ngomong seperti itu, anak terdorong untuk bercerita, iya mak tadi ini ganggu aku gitu. Akhirnya dia curhat, seperti itu. Kita langsung ke jalur yang ketiga, yaitu jalur negosiasi. Nah, ini kemarin ada orang tua yang bertanya ketika anak sedang meminta kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka bagaimana kita memberikan solusinya? Yaitu dengan jalur negosiasi. Kesalahan yang sering terjadi di jalur negosiasi adalah orang tua sering memberikan imbalan ketika kita cemas atau pasrah dengan tangisan anak. Misalnya anak merengek-rengek minta main game, 1 jam nangis terus anaknya, maka sang ibu biasanya luluh hatinya. Ya udah nih main game setengah jam aja. Itu bukan solusinya. Itu bukan
jalur yang tepat. Maka bagaimana kita mengatasi masalah tersebut dengan ungkapan seperti ini. Baiklah, kamu boleh main HP. Asal engkau berhenti misalkan mengerjakan sesuatu. Kamu bersih-bersih rumah dulu nanti main HP. Jadi jangan langsung, baiklah kamu boleh main HP, asal engkau berhenti menjerit-jerit. Engkau berhenti menangis. Engkau berhenti menghambur-hambur rumah. Ya, jadi jangan langsung memberikan HP dengan tangan kosong. Kita berikan tantangan. Ya, contoh yang baik, contoh yang tepat adalah sebelum ibu mempertimbangkan apa yang kamu mau, ibu mau kamu melakukan sesuatu dulu. Misal melipat baju, menyapu halaman, ya, atau menghafal satu hadis misalkan. Ya, maka baru kita berikan reward atau hadiah. Ibu tidak menyetujui permintaanmu itu. Ya, apakah ada hal lain yang bisa menjadi gantinya? Ya, misal dia minta belikan HP yang harga 3 juta misalnya. Karena anak-anak zaman sekarang sangat mudah meminta kepada orang tua ya. Maka kita bilang kepada anak kita, ada enggak barang yang lain atau solusi yang lain? Karena ibu tidak punya uang untuk beli hal seperti itu. Atau belikan es krim kah atau cilok dan sebagainya ya. Daripada 2 juta bu, mending yang 5.000 aja. Ya, akhirnya kita memberikan solusi lain, negosiasi namanya. Ya, semua ungkapan di atas adalah negosiasi tanpa keputusasaan dan mencegah dampak negatif di masa yang akan datang. Karena begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah memberikan fasilitas, anak minta ini dikasih, anak minta ini dikasih, minta HP dikasih, minta makanan dikasih, semua dikasih. Karena nanti dia akan ketergantungan sama orang tua. Ketika nanti di pondok, nanti dia akan kesusahan. Kenapa? Karena selama dia di rumah, dia bergantung sama orang tuanya. Ma, makan ini. Ma, minta ini. Di pondok beda. Makan sudah apa adanya, ya. Kemudian perhatiannya pun berkurang. Maka ini yang membuat anak nggak betah di pondok. Maka dari sekarang, dari seusia dini, jangan membiasakan anak dimanja. Apa-apa segalanya diturutin, ini yang salah. Ya, supaya menghindari dampak yang akan datang. Yang keempat adalah jalur perintah atau larangan. Contohnya, Ahmad, pakailah jaketmu kalau mau keluar rumah agar tidak kedinginan. Ya. Apa jawabannya Ahmad? Nggak usah bu, nggak dingin kok. Ya. Baru ibunya menggunakan kalimat perintah. Ibu tidak mau kamu keluar rumah tanpa menggunakan jaket. Di kalimat pertama, sang ibu menggunakan 2 jalur. Yang pertama jalur perintah dan jalur pengajaran. Jalur pengajaran itu yang pertama. Kalau kamu keluar rumah tanpa menggunakan jaket, nanti kedinginan. Itu pengajaran. Jadi jangan campurkan jalur perintah dengan jalur pengajaran. Cukup menggunakan kalimat perintah saja. Ibu tidak mau kamu keluar rumah tanpa menggunakan jaket. Otomatis anak langsung menggunakan jaket. Tidak ada celah untuk melawan balik. Contoh lain, nak makan. Kalau nggak makan nanti kamu lapar. Enggak bu, aku nggak lapar. Coba menggunakan kalimat nak makan. Ayo makan. Itu insya Allah langsung makan. Nah, contoh yang lain, ini contoh perintah. Letakkan HP-mu. Ya, ini waktunya makan malam. Kalau nggak makan nanti kamu lapar, yang seperti yang Anda bilang tadi. Kemudian ungkapan yang tepat adalah letakkan HP-mu. Ini waktunya makan malam. Jadi tidak ada celah untuk anak melawan balik. Seperti itu.
Kemudian yang larangan, berhentilah memanjat pohon. Nanti kamu kalau jatuh sakit. Ada kalimat kalau kamu jatuh sakit. Maka ungkapan yang benar adalah berhentilah memanjat pohon sekarang. Karena yang pertama ini ada kalau artinya aku ini mahir bu manjat pohon, nggak jatuh. Dia pasti melawan balik. Tapi ungkapan yang tepat adalah berhentilah memanjat pohon sekarang. Nah yang terakhir adalah jalur motivasi. Jalur motivasi ini sering kali digunakan ketika anak sedang berubah dari yang suka malas menjadi rajin. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu kita sebagai orang tua, sebagai para pendidik terburu-buru mengkritik perilaku buruk anak. Atau begini, memuji perilaku anak sambil mengkritiknya. Contohnya seperti ini. Akhirnya kamu berhenti juga main HP-nya. Ibu ancam dulu kan baru mau berhenti. Nah itu sudah bagus dia berhenti main HP, tapi kenapa kita berikan kritik? Kalau nggak diancam, nggak berhenti main HP. Ya sebenarnya nggak perlu ini diungkapkan. Ya. Contoh yang lain, ungkapan yang tepat adalah misalnya anak sedang marah, terutama kakak ini biasanya ya. Kamu bisa saja marah kepada adikmu, tetapi kamu tidak melakukan hal itu. Ya, Masya Allah, kamu berhati lapang nak, ayah bangga padamu. Di sini anak semakin merasa dirinya itu diapresiasi dengan orang tuanya. Oh berarti kalau aku sabar, disayang sama orang tuaku ya. Ya, itulah pentingnya kita berdialog. Setiap kali kita berdialog dengan anak. Mau anak lagi bahagia, mau anak lagi sedih, tetap kita berdialog dengan anak. Contoh yang kedua, ibu perhatikan kamu membagi hadiahmu dengan kakakmu. Itu tandanya kamu penyayang. Barakallahu fiik. Artinya dia merasa, wah aku penyayang nih. Aku punya karakter penyayang. Jadi aku gak boleh mukul, gak boleh marah-marah. Aku harus suka memberi, sabar dan sebagainya. Itu dampak dari kita memberikan apresiasi. Yang ketiga, yang terakhir, ibu bangga dengan perilakumu hari ini. Ibu tahu itu membutuhkan kesabaran. Ya, terutama anak-anak yang sedang ya, sabar dengan adiknya yang suka mengambil mainannya dan sebagainya. Taib, sebagai penutup, catatan, wahai para orang tua, wahai para pendidik, apabila usahamu belum menuai hasil, maka evaluasilah cara kita dalam berdialog. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ketahuilah, tidak ada hal yang berharga datang dengan mudah. Semua butuh pengorbanan dan usaha. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, selalu menginginkan yang terbaik untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, diamalkan, dipraktekkan. Karena al-ilmu bil qauli wal amal. Karena ilmu itu dengan ucapan dan perbuatan. Tentunya dipraktekkan. Tentunya kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.